Alam kubur adalah perjalanan awal menuju akhirat. Setiap muslim yang beriman kepada hari akhir diwajibkan untuk menyiapkan diri sebelum ajal menjemput. Nabi Muhammad SAW telah memberitahu bahwa siksa kubur itu hak benar. Maka seorang muslim harus berlindung kepada Allah Ta'ala dari siksa kubur, dan bersiap menghadapi kubur dengan amal saleh. Seperti apa keadaan di alam kubur dan apa saja amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur? Berikut ulasan singkat ulama besar fikih, Abu Laits As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Bara'ah bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar mengantar jenazah seorang sahabat Ansyar. Maka ketika sampai ke kubur dan belum dimasukkan ke lahat, Rasulullah duduk dan kami duduk di sekitarnya. Dia menundukkan kepala bagaikan ada burung di atas kepala kami. Sedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengorek-ngorek dengan dahan yang ada di tangannya. Kemudian beliau mengangkat kepala sambil bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dari siksaan kubur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin jika akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat, akan mati, turun padanya malaikat yang wajahnya putih bagaikan matahari, membawa kafan dari surga, maka duduk di depannya sejauh pandangan mata mengelilinginya. Kemudian datang malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya dan memanggil, wahai roh yang tenang baik, keluarlah menuju pengampunan Allah dan ridanya. Rasulullah bersabda lagi, maka keluarlah rohnya mengalir bagaikan titisan dari mulut kendi tempat air, maka langsung diterima dan langsung dimasukkan dalam kafan dan dibawa keluar semerbak harum bagaikan kasturi yang terharum di muka bumi, lalu dibawa naik, maka tidak melalui rombongan malaikat melainkan ditanya, roh siapakah yang harum ini? Dijawab, roh Fulan bin Fulan sehingga sampai ke langit, dan di sana dibukakan pintu langit dan disambut oleh penduduknya dan pada tiap-tiap langit diantar oleh malaikat Mukarbun, dibawa naik ke langit yang atas hingga sampai ke langit ke-7, maka Allah berfirman, catatlah suratnya di Ilin. Kemudian dikembalikan ia ke bumi, sebab daripadanya kami jadikan, dan di dalamnya aku kembalikan dan daripadanya pula akan aku keluarkan pada saatnya. Maka kembalilah roh ke jasad dalam kubur. Kemudian datang kepadanya 2 malaikat untuk bertanya, siapa Tuhanmu? Maka dijawab, Allah Tuhanku. Lalu ditanya, apakah agamamu? Maka dijawab, agamaku Islam. Ditanya lagi, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutus di tengah-tengah kamu? Dijawab, dia utusan Allah. Lalu ditanya, bagaimanakah kamu mengetahui itu? Maka dijawab, saya membaca kitab Allah lalu percaya dan membenarkannya. Maka terdengar suara, benar hambaku, maka berikan padanya hamparan dari surga serta pakaian surga dan bukakan untuknya pintu menuju ke surga, supaya ia mendapat bau surga dan hawa surga, lalu luaskan kuburannya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang padanya seorang yang bagus wajahnya dan harum baunya sambil berkata, terimalah kabar gembira, ini saat yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Lalu bertanya, siapakah kau? Jawabnya, saya amalmu yang baik. Lalu ia berkata, ya Tuhan, segerakan hari kiamat supaya segera saya bertemu dengan keluargaku dan kawan-kawanku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun hamba yang kafir, jika akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang hitam mukanya dengan pakaian hitam, lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang malaikul maut dan duduk di samping kepalanya lalu berkata, hai roh yang jahat, keluarlah menuju murka Allah. Maka tersebar di semua anggota badannya, maka dicabut rohnya bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah, maka terputus semua urat dan ototnya, lalu diterima akan dimasukkan dalam kain hitam dan dibawa dengan bau yang sangat busuk bagaikan bangkai, dan dibawa naik, maka tidak melalui malaikat melainkan ditanya, roh siapakah yang jahat dan busuk itu? Dijawab, roh Fulan bin Fulan, dengan sebutan yang amat jelek sehingga sampai di langit dunia, maka minta dibuka, tetapi tidak dibuka untuknya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, La tufattahu lahum abwabus samai, wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fisamil hiyaat, tidak dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit dan tidak dapat masuk surga sehingga unta dapat masuk dalam lubang jarum.